Melihat kekuatan 5 lawan timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mayoritas langganan World Cup. Dan untuk lawan pertama yaitu Jepang dan yang kedua yaitu Australia sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas lawan yang ketiga, keempat dan kelima. Apa saja hal-hal yang bisa kita kupas dari tim musuh? Sebelum ke pembahasan, mari kita subscribe, like dan komen video ini. Melihat kekuatan 5 lawan timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mayoritas langganan World Cup. Ketiga adalah Arab Saudi. Arab Saudi jadi tim yang tak bisa dianggap enteng dalam grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka saat ini menghuni ranking 56 FIFA dan cukup berpengalaman mentas di panggung Piala Dunia. Tercatat, Arab Saudi sudah 6 kali lolos ke putaran final FIFA World Cup. Mereka bahkan sempat membuat kejutan di edisi teranyar dengan mengalahkan Argentina 2-1 saat fase grup, meski pada akhirnya gagal tembus babak knockout. Timnas Arab Saudi menjadi lawan perdana timnas Indonesia pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut bakal bertandang ke King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, 5 September 2024. Tim Garuda tentunya mematok kemenangan atau minimal jangan sampai kalah. Hasil positif di kandang Green Falcons, julukan Arab Saudi, sangat menentukan nasib timnas Indonesia dalam menapaki fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2024. Duel di kandang Arab Saudi nanti jelas bukan laga yang enteng. Selain bermain di depan ribuan pendukung setianya, sejarah juga masih berpihak kepada tim besutan Roberto Mancini itu. Dalam 12 pertemuan terakhir, timnas Indonesia tak pernah menang melawan Arab Saudi. Selain itu, timnas Arab Saudi juga lebih percaya diri karena mereka setidaknya sudah 6 kali hadir di pentas terakbar 4 tahunan besutan FIFA tersebut pada 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, serta 2022. 3 pemain Arab Saudi yang bisa bikin timnas Indonesia kelabakan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Firas Alburaikan. Bomber berusia 24 tahun tersebut merupakan mesin gol kepercayaan Roberto Mancini di lini depan timnas Arab Saudi. Dalam formasi 3-4-2-1, Alburaikan dipercaya sebagai target man. Pada putaran kedua lalu, mesin gol Al-Fateh tersebut turun dalam 4 laga dengan torehan 3 gol. Dengan tinggi 181 cm, Firas Alburaikan kerap unggul duel-duel bola atas terlebih di kotak penalti lawan. Gerakannya yang lincah dan sulit ditebak membuat ex-striker Al-Nassr tersebut tak terlalu kesulitan guna melepaskan tembakan. Naluri golnya yang terus menggebu membuat Firas Alburaikan rela melakukan apa saja, termasuk memprovokasi bek-bek lawan agar kehilangan konsentrasi lalu terpancing untuk membuat pelanggaran. Kedua, Saleh Al-Shehri. Arab Saudi juga punya senjata pemusnah lainnya di lini terdepan. Ia adalah Saleh Al-Shehri. Di Arab Saudi, Al-Shehri merupakan salah satu panutan pemain muda. Striker berusia 30 tahun tersebut menjadi saksi hidup ketika Arab Saudi membungkam Argentina di fase grup Piala Dunia 2022. Menang 2-1 atas tim Tenggo, Saleh Al-Shehri membuka keunggulan pada menit ke-48. Performanya yang terus bertahan membuat sang pelat, Roberto Mancini, kembali mengangkut pemain Al-Hilal itu ke skuad inti Green Falcons. Jika Saleh Al-Shehri dimainkan, Roberto Mancini mengubah formasi timnya menjadi 3-5-2. Di depan, Al-Shehri berduet dengan Abdullah Radif. Skema ini sangat efektif meraih kemenangan, termasuk ketika Arab Saudi mengalahkan Jordania 2-0 pada putaran kedua grup G, lewat brace Saleh Al-Shehri. Ketiga, Mohamed Al-Owais sang kiper. Pemain yang satu ini juga akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi penyerang-penyerang timnas Indonesia. Mohamed Al-Owais adalah kiper utama di timnas Arab Saudi. Veteran berusia 32 tahun itu hadir di Piala Dunia 2022, termasuk ketika Arab Saudi mempermalukan Argentina 2-1 pada fase grup. Meski pada akhirnya tersingkir, namun kemenangan itu membuat Mohamed Al-Owais banjir sanjungan karena bisa mementahkan sejumlah peluang Lionel Messi dan kawan-kawan. Di sepanjang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Mohamed Al-Owais hanya kemasukan 3 gol dalam 5 laga.
The Green Falcons juga finish di posisi kedua grup G dengan torehan 3 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah. Menarik untuk menanti, apakah para ujung tombak Indonesia bisa menaklukkan Spiderman kepunyaan Al-Ahli SC tersebut. Keempat Bahrain, secara peringkat FIFA memang tak setinggi 3 negara sebelumnya. Mereka saat ini menempati ranking 81 berdasarkan data Federasi Sepak Bola Dunia hingga 20 Juni 2024. Walau begitu jika dibandingkan timnas Indonesia, posisi Bahrain masih lebih baik. Anak-anak asuh Shin Taeyong cuma menempati urutan 134, sehingga skuad Garuda patut waspada dengan calon pesaingnya. Belum lagi catatan kelam menyelimuti skuad Garuda di laga terdahulu kontra Bahrain. Meski belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, mereka pernah menaklukkan timnas Indonesia dengan 10-0 dalam laga kualifikasi untuk FIFA World Cup 2014 pada Februari 2012 silam. Rekor pertemuan timnas Indonesia dan Bahrain dibayangi rekor buruk. Beberapa waktu lalu, Bahrain memberi Indonesia rekor kekalahan terbesar. Hal inilah yang menjadi mimpi buruk skuad Garuda tiap bertemu dengan Bahrain. Pertemuan pertama Indonesia dan Bahrain terjadi pada Agustus 1980 silam. Dalam laga persahabatan tersebut, Indonesia meraih kemenangan 3-2. Sejak pertemuan pertama tersebut, Indonesia dan Bahrain tak banyak bersua. Sampai saat ini, total, baru 7 kali kedua tim ini berjumpa. Dalam 7 persuaan ini, hasilnya, Indonesia kalah tipis. Mereka hanya meraih 2 kemenangan. Di sisi lain, Bahrain sempat 3 kali mengalahkan Indonesia. Sementara, 2 laga lain berakhir imbang. Kendati kalah tipis soal hasil pertandingan, Indonesia tertinggal jauh soal produktivitas gol. Produktivitas kedua tim dalam mencetak gol dalam pertemuan mereka tergolong timpang. Indonesia baru mencetak 7 gol ke gawang Bahrain, sementara Bahrain sudah mencetak 19 gol ke gawang Indonesia. Gol terbanyak Bahrain ke gawang Indonesia terjadi pada kualifikasi Piala Dunia Grup 5 2014 lalu. Gawang Indonesia dibobol 10 gol tanpa balas. Inilah yang menjadi rekor kekalahan terbesar Indonesia. Kelima yaitu Cina. Cina merupakan lawan yang secara peringkat paling dekat dengan timnas Indonesia. Mereka saat ini menghuni ranking 88 FIFA. Kendati begitu, skuad Garuda tetap tak bisa menganggap enteng skuad dari negeri tirai bambu. Pasalnya mereka sudah punya pengalaman mengecap panggung Piala Dunia edisi 2002, meski berakhir mentok di fase grup. Timnas Cina begitu superior terhadap Indonesia. Dari 17 pertemuan kedua tim, Indonesia baru menang sekali, 3 imbang, dan sisanya kalah. Kekalahan terakhir didapat pada Piala Asia dalam pertandingan yang digelar di negeri tirai bambu. Boas Solosa dan kawan-kawan ditekuk 5 gol tanpa balas. Namun Indonesia mulai mampu mengimbangi Cina pada pertemuan terakhir pada 15 Oktober 2013. Bermain di depan pendukungnya, Indonesia mampu menahan imbang 1-1 pada kualifikasi Piala Asia 2015. Adapun pertemuan antara timnas Indonesia versus Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu 15 Oktober 2024 dan 5 Juni 2025.